Baik, di sini saya akan menceritakan kembali cerita anak yang saya ambil dari buku digital Kemendikbud atau yang disebut dengan Budi. Cerita yang pertama berjudul Kuki Bangun Pagi, karya Vera Savitri. Kuki si ayam jago adalah hewan yang sangat proaktif dan suka melakukan segala sesuatu lebih awal. Bahkan sudah bangun ketika semua masih terlelap. Akibatnya, dia selesai melakukan semua kegiatannya lebih cepat dan menjadi bingung harus melakukan apa lagi. Ibunya menyarankan Kuki untuk melakukan hal yang dia suka. Kuki kemudian pergi dan mencoba berbagai kegiatan di rumah teman-temannya. Pertama, ia berkebun bersama Didi si domba, menggali, menanam, dan menyiram. Dan Kuki ternyata sangat suka berkebun. Kedua, ia mengunjungi Lala, si laba-laba, dan mencoba merajut bersama. Dan kegiatan merajut juga sangat disukainya. Terakhir, Kuki bertemu Moni, si rubah yang sedang mengadakan konser dan bernyanyi bersama, yang juga membuat Kuki sangat gembira. Kuki akhirnya menemukan banyak kegiatan baru yang dia sukai. Nah, dari cerita tersebut, saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu tema. Tema dalam cerita tersebut yakni menemukan hobi atau minat baru dan pentingnya mencoba hal-hal baru. Yang kedua, tokoh. Tokoh dalam cerita tersebut yang pertama Kuki atau ayam jago. Nah, Kuki itu proaktif, cepat selesai, awalnya bingung, berani mencoba hal baru, dan periang. Yang kedua, Ibu Kuki. Ibu Kuki itu seseorang yang suka memberi nasihat yang baik dan suportif. Yang ketiga ada Didi. Didi adalah seekor domba, teman Kuki yang suka berkebun. Yang keempat ada Lala. Lala itu seekor laba-laba. Dia juga adalah teman Kuki dan suka merajut. Yang kelima ada Moni. Moni adalah seekor rubah. Dia juga adalah teman Kuki dan ia sangat suka bernyanyi. Latar dari cerita tersebut yang pertama latar tempat. Latar tempat dari cerita tersebut yaitu halaman, ruang makan rumah Kuki, kebun Didi, sarang Lala, dan sebuah panggung. Latar waktu yang pertama pagi hari, yaitu saat Kuki bangun pagi. Alur yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu alur maju. Kuki yang terlalu cepat menyelesaikan pekerjaan merasa bosan, lalu mencoba berbagai kegiatan baru di rumah teman-temannya, sehingga dia menemukan kesukaan barunya. Amanat yang terdapat dari cerita tersebut yaitu kita harus proaktif dan jangan takut mencoba hal baru, karena itu bisa membantu kita menemukan bakat atau hobi yang kita sukai. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur ekstrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama, latar belakang penulis atau penerbit. Penulisnya bernama Vera Savitri dan ilustrator bernama Alif Mustafa. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Buku ini merupakan bagian dari program literasi yang dipersembahkan untuk anak-anak Indonesia. Yang kedua, nilai budaya atau sosial. Mendorong nilai kedisiplinan yaitu bangun pagi, kreativitas, keberanian, dan pentingnya interaksi sosial atau persahabatan. Cerita yang kedua dengan judul Cerita Putri Gemah dengan penulisnya yaitu Herviana Arta. Putri Gemah sangat gemar membaca dan bercerita. Dia senang berada di perpustakaan kerajaan, tetapi kecewa karena tempat itu selalu sepi. Dan satu-satunya orang di sana adalah paman penjaga perpustakaan yang selalu menghentikan ceritanya. Putri Gemah kemudian mulai bercerita kepada penghuni istana lainnya.
bibi, juru masak, paman tukang kebun, pelukis, anak-anak pelayan, hingga raja dan ratu. Semua orang sangat menikmati cerita-ceritanya dan meminta cerita tentang berbagai hal baru. Putri Gema lalu mengajak mereka ke perpustakaan untuk menunjukkan di mana cerita-cerita itu tersimpan, yaitu dalam buku. Perpustakaan menjadi ramai, dan setiap kali Putri Gema selesai bercerita, semua pendengar mendapatkan ide-ide kreatif, seperti bibi juru masak yang membuat kue basong. Paman penjaga perpustakaan pun tidak lagi keberatan dengan keramaian, karena orang-orang menjadi rajin membaca dan kreatif. Nah, setelah membaca cerita tersebut, saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama, tema. Tema dari cerita tersebut yaitu kekuatan dan kegembiraan dari membaca, bercerita, dan berbagi ilmu atau inspirasi. Tokoh dari cerita tersebut yang pertama, Putri Gema. Putri Gema itu cerdas, gemar membaca, dan bercerita. Inisiatif membawa perubahan. Yang kedua, paman penjaga perpustakaan. Awalnya tegas, lalu menyambut baik perubahan di perpustakaan. Dan selanjutnya bibi juru masak dan lain-lain sebagai pendengar yang antusias dan terinspirasi. Yang ketiga, latar dari cerita tersebut. Yang pertama, latar tempat, yaitu perpustakaan kerajaan yang awalnya sepi lalu menjadi ramai. Dapur dan taman. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu dari cerita tersebut yaitu terdapat pada kata suatu masa di latar dongeng atau kerajaan. Yang keempat ada alur. Alur dari cerita tersebut menggunakan alur maju, di mana Putri Gema yang kecewa dengan perpustakaan yang sepi lalu mencari pendengar di tempat lain dan berhasil membawa keramaian dan kreativitas kembali ke perpustakaan melalui buku. Selanjutnya, amanat. Amanat dari cerita tersebut membaca dan berbagi cerita dapat membawa kegembiraan, inspirasi, dan perubahan positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menganalisis unsur ekstrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama, latar belakang penulis atau penerbit. Penulisnya bernama Herviana Arta dan ilustrator yaitu Didin Jahidin. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bagian dari program literasi. Yang kedua, nilai budaya atau sosial. Mendorong minat baca atau literasi dan fungsi perpustakaan sebagai pusat inspirasi dan kreativitas. Menganjurkan sikap berbagi pengetahuan. Selanjutnya, cerita yang ketiga yang berjudul Mewarnai Wayang untuk Bapak, karya penulis Saptorini. Titi adalah anak dari pengrajin wayang dan ingin membantu bapaknya yang sedang banyak pesanan, seperti yang dilakukan Mbak Jani. Titi diberi tugas yang mudah, yaitu memberi titik-titik pada wayang yang belum diwarnai, dengan pesan agar berhati-hati dan rapi karena wayang yang akan dijual harus sempurna. Namun, Titi tidak sengaja menumpahkan cat berwarna merah ke wayang yang sudah diwarnai. Setelah disuruh pindah, Titi kembali membuat kesalahan dengan menyenggol tumpukan kotak tisu yang sudah diwarnai hingga jatuh. Titi merasa sedih dan tidak berguna. Ia lalu pergi ke gudang dan mulai mewarnai wayang-wayang bekas atau rusak yang ada di sana. Mbak Jani menemukan Titi dan terkejut melihat hasil karyanya yang rapi di wayang rusak tersebut.
Titi pun mendapat kesempatan kedua untuk membantu dimulai dari pekerjaan yang mudah karena semangatnya yang tidak mudah menyerah. Nah, saya akan menganalisis unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama, tema. Tema yang terdapat dari cerita tersebut yaitu semangat pantang menyerah, ketekunan, dan belajar dari kesalahan dalam upaya membantu keluarga. Tokoh dalam cerita tersebut yang pertama, Titi. Titi adalah seseorang yang semangat membantu, canggung atau ceroboh, mudah sedih tetapi tekun berlatih secara diam-diam. Yang kedua ada tokoh Bapak. Bapak sebagai pengrajin wayang. Dan yang ketiga, Mbak Jani. Mbak Jani itu terampil, sabar, dan memberi kesempatan dan pujian. Selanjutnya latar. Latar dari cerita tersebut yang pertama, latar tempat. Latar tempatnya yaitu bengkel atau tempat mewarnai wayang dan gudang tempat wayang rusak. Kemudian ada latar waktu. Latar waktunya itu di siang hari saat ada pekerjaan mewarnai. Selanjutnya alur. Cerita tersebut menggunakan alur maju, yaitu dengan keinginan Titi membantu terhalang kecerobohan, tetapi ia tidak putus asa dan berlatih hingga keterampilannya diakui dan mendapat kesempatan lagi. Selanjutnya, yang terakhir, amanat. Amanat yang terkandung dari cerita tersebut yaitu jangan pernah menyerah meskipun sering melakukan kesalahan. Kegagalan adalah awal dari pembelajaran dan ketekunan akan membuahkan hasil. Setelah itu, yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dari cerita tersebut yang pertama, latar belakang penulis atau penerbit. Penulisnya itu bernama Saptorini dengan ilustratornya yaitu Dodi YW, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bagian dari program literasi. Nilai budaya atau sosial mengangkat tema seni dan budaya tradisional Indonesia yaitu wayang, mendorong nilai tanggung jawab yaitu kerapian untuk kualitas produk dan semangat membantu keluarga. Selanjutnya, cerita yang keempat dengan judul Resep Rahasia Mida, karya penulis Fajriatun Nur Hidayat. Kedai susu ayam Mida menjadi sepi setelah muncul kedai susu lain yang menjual susu dengan harga murah. Ayam Mida berencana menutup kedainya karena sepi. Mida yang optimis mencari ide dengan membaca buku cara mengolah susu di perpustakaan. Dia menemukan ide untuk membuat dangke, produk olahan susu tradisional. Mida dan ayahnya bekerja sama membuat dangke dan mulai menjualnya. Awalnya, dangke tidak laku. Mereka kemudian mencoba menawarkannya secara gratis untuk dicicipi. Orang-orang menyukai dangke, dan ayah Mida sangat senang karena ide cerdas Mida berhasil. Kedai mereka pun perlahan-lahan kembali ramai karena produk baru yang unik. Unsur intrinsik dari cerita tersebut yang pertama, tema. Temanya yaitu kreativitas dan inovasi dalam menghadapi persaingan atau tantangan bisnis. Yang kedua, tokoh. Tokoh yang terdapat dari cerita tersebut yang pertama, Mida. Mida adalah seseorang yang cerdas, proaktif, punya ide cerdas, gigih, optimis, dan suka membaca. Selain Mida, ada juga Ayah Mida. Ayah Mida awalnya pasrah, tetapi suportif dan mau bekerja sama dengan Mida. Yang ketiga, latar. Latar dari cerita tersebut yang pertama adalah latar tempat, yaitu kedai susu, rumah atau dapur, perpustakaan, dan jalanan. Selanjutnya latar waktu. Latar waktunya itu saat terjadi persaingan bisnis. Selanjutnya yang keempat, alur. Alur yang terdapat dari cerita tersebut menggunakan alur maju, di mana tokoh sepi karena persaingan harga. Mida mencari solusi melalui buku, membuat produk baru yang bernama dangke.
dan disukai pelanggan dan toko kembali ramai. Amanat yang terkandung dari cerita tersebut yaitu dalam menghadapi kesulitan, kita harus kreatif dan gigih mencari solusi. Pengetahuan dari membaca dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan. Unsur ekstrinsik yang terdapat dari cerita tersebut, yang pertama, latar belakang penulis atau penerbit. Penulisnya bernama Fajriatun Nur Hidayat, ilustrator Veronica Winata. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bagian dari program literasi. Nilai budaya atau sosial, yaitu mengenalkan makanan khas Indonesia yang bernama dangke, mendorong nilai kewirausahaan, kerjasama keluarga, dan pentingnya diferensiasi produk dalam berbisnis. Cerita yang kelima atau yang terakhir dengan judul yang berjudul Modo Ingin Pulang. Karya penulis bernama Erminawati. Modo, si Komodo, merasa sangat kesepian karena dikurung di dalam kandang. Dan ia sangat merindukan teman-temannya di sabana, tempat asalnya. Modo bertekad untuk pulang. Dia mencoba berbagai cara untuk keluar, seperti memanjat dan menggigit jaring besi kandang, tetapi selalu gagal dan kelelahan. Setiap kali ada lubang, pemiliknya segera menutupnya. Meskipun lelah, Modo tidak menyerah. Akhirnya, Modo melihat celah kecil di sudut kandang dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk membuka celah itu. Modo berhasil keluar dari kandang dan akhirnya bebas untuk kembali ke sabana. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik yaitu tema. Temanya yaitu semangat perjuangan untuk mendapatkan kebebasan dan kerinduan akan kampung halaman. Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut yang pertama Modo. Modo dia kesepian dan rindu akan rumahnya atau habitatnya, dan gigih, pantang menyerah, dan kuat. Yang kedua, tokoh pemilik atau penjaga kandang berperan sebagai penghalang atau yang biasa disebut sebagai sifatnya itu antagonis. Selanjutnya latar dari cerita tersebut, yang pertama latar tempat, yaitu di sebuah kandang atau kurungan dan sabana. Sabana itu habitat aslinya Modo. Dan kedua, latar waktu. Latar waktunya itu saat Modo dikurung. Selanjutnya, alur. Alur yang terdapat dalam cerita tersebut menggunakan alur maju, di mana Modo yang dikurung merindukan rumah, berulang kali berusaha melarikan diri, namun gagal, tapi pada akhirnya berhasil keluar berkat kegigihan dan kekuatan cakarnya. Nah, amanat yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu semangat perjuangan dan ketekunan yang tinggi diperlukan untuk mencapai tujuan atau kebebasan. Jangan pernah menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan. Yang terakhir, unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang pertama, latar belakang penulis atau penerbit. Penulisnya bernama Erminawati dengan ilustrator Endi Estiko, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bagian dari program literasi. Nilai budaya atau sosial yang terkandung yaitu mengenalkan satwa endemik Indonesia yaitu komodo, menanamkan nilai kecintaan pada kebebasan alam dan habitat asli satwa liar. Sekian video dari saya, terima kasih.